to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh my soul loves you. My heart and flesh cry out for more of you.
Shalom Church, selamat datang kembali di ibadah online IFJF Manado. Hari ini kita akan celebrate bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lewat ibadah Paskah. Well, enjoy your service. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita boleh jumpa kembali di hari yang penuh dengan kemenangan. Yes! Woo! Ada di rumah bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Kalaupun lagi duduk, oke, saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sama-sama sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh bilang amin. Are you ready to praise God? Yes Lord, come on! Semua bernyanyi dan berseru pada
kita tidak memuji Tuhan? Pagi hari ini yang setuju dengan saya boleh bilang amin semuanya. Wow, 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 wow. Masih ingin memuji Tuhan? Masih ingin melompat bagi Tuhan? Yes, come on. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku.
Puji Tuhan, saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita boleh lagi ada di dalam ibadah raya IFJF Manado. Di dalam kesempatan ini kita bersama-sama untuk masuk di dalam sebuah momen yang luar biasa. Kita ada di dalam hari yang berkemenangan, di mana Kristus Yesus Tuhan kita, Dia adalah Allah yang sudah bangkit. Dia hidup dan Dia memberikan kehidupan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini walaupun kita ada di rumah masing-masing, kita tidak dapat dibendung untuk beribadah kepada Dia. Karena itu saudara sekalian, di dalam perayaan momen Paskah pada hari ini, saya mengajak mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa dan kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu yang sungguh luar biasa, yang menyertai, menghentar kehidupan kami, bahkan Engkau memelihara kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini sebagaimana kami ada. Kami percaya semuanya karena kasih karunia, karena anugerah-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami secara luar biasa. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini kami mau masuk di dalam perenungan firman daripada-Mu. Di dalam perayaan Paskah di 2020 ini, kami percaya Tuhan ada pesan-pesan yang luar biasa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua, khususnya jemaat IFJF Manado. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan Engkau melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mengajak mari kita tetap bersuka cita, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi di hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan saudara dan saya menghadapi segala situasi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan yang memberi kita kekuatan. Pada kesempatan di 2020 ini kita IFJF Manado diberikan waktu untuk merayakan Paskah secara khusus. Bagi saya ini momen merayakan Paskah secara khusus. Mengapa? Karena tidak seperti biasanya. Kalau kita merayakan Paskah, kita berkumpul di rumah-rumah ibadah. Bahkan ada yang pergi ibadah padang, tetapi hari ini kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi kebenaran firman Allah tidak pernah terhalang untuk kita dengar. Saya ingin membawa kita di dalam sebuah perenungan tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan dasar kebenaran utama di dalam kepercayaan Kristen. Mengapa demikian? Karena kebenaran firman Tuhan, Paulus di dalam Korintus dia menjelaskan bahwa alasan itulah kekristenan ada di muka bumi ini. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-6, saya mengajak untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya dan saudara bisa mengikutinya. Dikatakan demikian. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia." Sekali lagi firman Tuhan berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia." Peristiwa kebangkitan merupakan sebuah peristiwa besar di dalam keimanan kekristenan kita. Peristiwa kebangkitan ini merupakan sebuah penggenapan dari apa yang Yesus ucapkan sebelum Dia disalibkan. Nah, karena itu saudara sekalian, perlu kita mempelajari dan perlu kita menghayati bersama-sama bahwa kebangkitan ini bukan hanya sekedar sebuah peristiwa yang biasa, tetapi kebangkitan ini merupakan sebuah janji Allah bagi kita, bagi gereja Tuhan. Karya keselamatan tidak akan pernah lengkap tanpa kebangkitan. Kelahiran Yesus Kristus menyatakan bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah umat manusia. Karena itu dikatakan Immanuel, Allah bersama-sama atau Allah beserta dengan kita. Kematian menyatakan bahwa Tuhan telah membayar semua hutang dosa. Karena itu lahirlah juru selamat. Karena itu kemudian ada kata juru selamat.
Karena Yesus mati, dia menyelamatkan manusia, dia menghapus dosa manusia. Tetapi Yesus Kristus tidak hanya sampai pada matinya saja. Dia harus bangkit. Dikatakan kebangkitan Yesus Kristus menyatakan bahwa Tuhan telah mengalahkan maut. Inilah kemenangan kita sebagai orang percaya, sebagai pengiring Kristus, bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan sebuah karya yang luar biasa. Dia mati dan dia bangkit. Ini merupakan berita sukacita bagi kita semua. Ini merupakan berita yang luar biasa bagi kita semua. Di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan di hari-hari ini. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah intimidasi yang begitu luar biasa, keadaan dunia yang begitu sangat mencekam. Tetapi saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki sebuah pegangan, kita memiliki sebuah janji bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, dia bukan hanya Allah yang disembah, tetapi dia juga adalah Allah yang hidup. Nah saudara, pada kesempatan ini saya ingin membagikan 3 hal di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu yang pertama, bahwa kebangkitan daripada Kristus menyatakan beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, Yesus Kristus bangkit untuk 4 alasan penting. Nah, mengapa 4 alasan penting? Karena di dalam firman Tuhan, yang pertama, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 24, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, itu merupakan alasan yang pertama, mengapa Yesus harus bangkit. Nah, karena pertama dikatakan menggenapi semua ucapannya sebelum penyalipan. Jadi sebenarnya Yesus sebelum dia disalibkan, dia sudah berkata bahwa anak manusia atau dirinya akan diserahkan, dia akan disalibkan, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ini adalah merupakan alasan yang pertama, mengapa Yesus harus dibangkitkan. Lukas 24 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, jadi poin yang pertama, mengapa Yesus bangkit? Karena Yesus mau menggenapi apa yang dia ucapkan. Yesus adalah pribadi yang berkata-kata dan dia tidak menggenapi apa yang dikatakannya. Dia menggenapi apa yang dia ucapkan, bahwa ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ini adalah alasan yang pertama, dari poin yang pertama, mengapa Yesus harus dibangkitkan. Alasan yang kedua, saya ingin cepat dulu di bagian ini, karena saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang kedua yaitu menyadarkan kedegilan hati murid-murid yang sedang kecewa, berkabung dan kehilangan kepercayaan. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, alasan yang kedua kenapa Yesus harus bangkit. Karena Yesus mempunyai satu kepentingan dengan murid-muridnya. Dia tahu bahwa murid-muridnya mereka sedang di dalam kekecewaan. Mereka sedang di dalam sebuah perkabungan. Mereka sedang di dalam keputusasaan karena orang yang mereka kagumi, pribadi yang mereka ikuti selama 3,5 tahun, tiba-tiba diambil di tengah-tengah mereka. Dan bahkan mereka menyalibkan dan Yesus harus mati. Tetapi Yesus harus bangkit. Di sini dikatakan ayat 13, dikatakan lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat yang ke-14 dikatakan Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini adalah alasan yang kedua kenapa Yesus harus bangkit. Karena Yesus tahu bahwa murid-murid, walaupun sebelum kematiannya dia sudah katakan bahwa dia akan bangkit.
sampai di dalam perkataan itu mereka tidak percaya sama sekali. Karena mereka mungkin terbiasa dengan situasi-situasi, kondisi yang memang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, poin yang ketiga, saudara sekalian, alasan Yesus harus bangkit yaitu Yesus tidak dapat dikuasai oleh maut. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 berkata, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Nah, mengapa Yesus tidak bisa dikuasai oleh maut? Karena Yesus bukan hanya pribadi manusia biasa. Pada waktu Yesus datang di dalam dunia, dia datang sebagai manusia. Tetapi dia juga adalah pribadi Allah. Itulah sebabnya dia disebut anak Allah. Nah, di dalam hal keilahian inilah maut tidak bisa menguasai Kristus. Yesus di dalam satu sisi dia sebagai pribadi manusia. Tetapi di sisi yang lain dia adalah pribadi putra Allah. Dia adalah pribadi yang kekal. Dia datang dari sorga, dia datang ke dalam dunia ini untuk melakukan sebuah misi penyelamatan. Dan melalui karya salib, dia mati, kemudian dia bangkit. Karena memang maut tidak bisa menguasainya. Dan yang keempat di dalam poin yang pertama ini adalah alasannya bahwa untuk menyatakan kepada dunia bahwa ia adalah Tuhan yang hidup dan satu-satunya juru selamat. Melalui kebangkitan Kristus, maka dunia hadir di dalam dunia ini seorang pribadi yang dapat menyelamatkan. Yohanes 11 ayat yang ke-25 dikatakan, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jauh sebelum Yesus mati, jauh sebelum Yesus disalibkan, Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 bahwa dia adalah kebangkitan, dia adalah kehidupan. Nah, saudara sekalian, logikanya adalah bagaimana mungkin kalau Yesus mengatakan dia adalah pribadi kebangkitan dan dia adalah pribadi kehidupan itu sendiri, kalau ia sendiri tidak pernah mengalami apa itu kebangkitan. Nah, karena itu alasan yang keempat ini mengapa Yesus bangkit. Karena dia ingin membuktikan kebenaran firman yang dia pernah ucapkan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Bahwa akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini merupakan ayat jaminan bagi kita sebagai orang percaya bahwa di dalam kekristenan, manusia tidak hanya berhenti sampai kepada kematian. Tetapi di dalam kekristenan menjanjikan bahwa kita memiliki sebuah kehidupan. Kita akan mengalami yang namanya kebangkitan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dia memberikan sebuah jaminan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami apa yang disebut kebangkitan walaupun ketika dia mengalami kematian. Dan inilah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan memberikan alasan-alasan yang luar biasa. Dia harus bangkit karena dia harus menggenapi setiap kebenaran firman yang dia ucapkan. Nah, saudara sekalian, di dalam poin yang kedua, di dalam peristiwa Paskah atau di dalam peristiwa kebangkitan daripada Kristus, yaitu poinnya adalah kebangkitan adalah berita yang sangat ditentang. Kenapa berita kebangkitan ini merupakan berita yang sangat ditentang? Yang menentang sebetulnya aktor di balik dari semua pertentangan itu adalah setan. Iblis atau setan, dia tidak mau umat manusia di muka bumi ini mengerti bahwa di dunia ini ada satu pribadi yang dapat menyelamatkan. Nah, karena itu saudara sekalian, di dalam Markus 16 ayat yang ke-8b, kalau saudara membaca di sana, sejak Yesus bangkit, kebangkitannya menjadi sebuah berita utama dan berita besar gereja. Hari-hari ini kita diterpa, kita kemudian begitu sering sekali mendengar tentang virus COVID-19 ini yang sementara menjadi trending topic di seluruh dunia. Di mana-mana saudara kalau membuka semua berita pasti saudara akan mendengar berita yang seperti ini. Ini seakan-akan menjadi berita yang begitu luar biasa, berita yang besar.
Tetapi ingat saudara sekalian, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab berkata bahwa sebenarnya berita yang terbesar dan yang paling besar yang mestinya harus kita kumandangkan adalah berita sukacita, yaitu kebangkitan daripada Kristus. Nah, mengapa? Karena di dalam berita inilah kita akan mendapat kekuatan. Kebangkitan akan memberikan kita kemampuan untuk melewati situasi apapun juga. Kebangkitan akan memberikan kita motivasi. Kebangkitan akan membangkitkan iman, pengharapan kasih kita kepada Kristus. Saudara, ada 3 hal di sana saudara yang saudara bisa simak, bahwa sehubungan dengan kebangkitan ini menjadi berita yang besar, yaitu pertama, di dalam Kisah Rasul 3:15, saksi-saksi Kristus sejak gereja berdiri menjadikan kebangkitan sebagai berita utama dan berita besar. Apa berita utama saudara pada hari-hari ini? Apa yang menjadi berita utama di dalam kehidupanmu yang engkau konsumsi pada hari-hari ini? Apakah berita-berita yang ada di televisi, di media sosial, yang itu bukan justru mengkuatkan imanmu, sebaliknya memberikan kelemahan, bahkan melemahkan imanmu? Tetapi mari kita kembali kepada pokok kebenaran firman Tuhan, bahwa Kristus harus menjadi berita besar di tengah-tengah berita negatif yang sementara dikumandangkan di hari-hari ini. Petrus di dalam Kisah Rasul 4:33 menjadikan kebangkitan topik yang sering dikemukakan dalam setiap khotbahnya. Saya mengajak kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan, saudara mulai share kebenaran firman Tuhan melalui WA, melalui Instagram saudara, melalui Facebook saudara, melalui media sosial saudara. Saudara sampaikan tentang berita sukacita. Di balik semua berita yang sedang merambah di hari-hari ini, yang bukan mengkuatkan tapi justru mencengkram, memberikan rasa ketakutan, memberikan teror yang begitu luar biasa. Orang yang tidak sakit bisa menjadi sakit karena mendengar berita-berita yang terus-menerus dikumandangkan, sangat menakutkan. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah kabar yang luar biasa. Di dalam kebenaran firman Tuhan berkata, mari kita kumandangkan tentang kebangkitan Kristus. Itu yang akan membawa kita di dalam kekuatan yang luar biasa. Paulus dalam 1 Korintus 15, dia memberikan sebuah pembahasan panjang lebar tentang kebangkitan itu sendiri. Saya ingin menyampaikan beberapa poin dari pasal 1 Korintus 15 ini. Yaitu saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa para penentang sebetulnya menolak tentang kebenaran dari kebangkitan Yesus dengan menyuap penjaga kubur untuk berdusta. Jadi pada waktu Yesus bangkit, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tahu, mereka teringat bahwa sebelum Yesus mati, sebelum dia disalibkan, dia katakan bahwa anak manusia akan diserahkan, dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, untuk mengantisipasi supaya berita ini jangan kemudian menjadi satu berita yang luar biasa yang akan nanti tersebar, maka para pemuka-pemuka agama, para tokoh-tokoh pada waktu itu, mereka menyuap, mereka memberikan sejumlah uang kepada penjaga kubur supaya mereka berdusta, memberikan saksi dusta. Dan ayat Alkitab berkata sejak itu berita itu seperti demikian tersebar. Jadi ada berita dusta, ada berita hoax yang disampaikan pada waktu itu. Jadi hoax itu bukan nanti sekarang, dari sejak dahulu hoax itu sudah disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama, orang-orang yang sebetulnya tahu kebenaran firman, tapi tidak mau mengakui tentang kuasa kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara lihat di dalam Kisah 5, 17, 18, 27 sampai 41 dikatakan pada masa gereja mula-mula, berita tentang kebangkitan menjadi isu yang serius dan mendapat pertentangan yang keras dari pihak pemuka agama. Kenapa? Karena memang iblis tidak mau Yesus itu harus menjadi pribadi yang akan dikumandangkan di muka bumi ini. Namun berita kebangkitan Kristus tidak bisa dibendung. Semakin hari semakin menyebar dengan cepat. Kisah 4 ayat yang ke-33. Saya mengajak kepada saudara sekalian, saudara mempunyai banyak waktu di rumah, saudara bisa mempelajari ayat-ayat yang disampaikan, karena ini begitu penting untuk membawa kepada kita supaya kita di hari-hari yang ada ini mulai mengkumandangkan tentang kuasa kebangkitan itu. Mulai menyampaikan kepada banyak orang bahwa ada pengharapan, ada kemenangan yang dijanjikan, ada kemenangan yang telah disediakan. Melalui Paskah, momen ini menjadi sebuah titik balik.
Kita berdoa bersama-sama supaya di momen Paskah inilah kita akan melihat titik balik dari semua peristiwa global yang sementara terjadi, yaitu ketakutan menjadi sebuah keberanian, kekalahan menjadi sebuah kemenangan, sakit penyakit menjadi sebuah kesembuhan, sehingga semua intimidasi menjadi sebuah kemerdekaan. Nah, saudara sekalian, kita akan lanjut di dalam poin yang selanjutnya. Mengapa berita kebangkitan Yesus sangat ditentang? Karena di dalam Kolose dijelaskan, ternyata Rasul Paulus menjelaskan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Poinnya adalah kebangkitan Kristus adalah sebuah berita yang memproklamirkan kekalahan musuh, yaitu setan. Sekali lagi, ternyata bahwa kebangkitan ini kenapa ditentang? Kenapa kemudian dihalang-halangi? Kenapa diberitakan hoax, disampaikan kabar-kabar dusta bahwa Yesus itu sebetulnya dicuri oleh murid-muridnya. Dia tidak bangkit. Karena ternyata kebangkitan ini adalah titik balik kemenangan orang-orang yang percaya. Ayat 12 berkata, karena dalam Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapus surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15, mari kita lihat, kita membaca bersama-sama. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, jadi saudara sekalian, kebangkitan ini adalah sebetulnya sebuah proklamasi di mana Yesus menyampaikan kepada dunia, iblis, setan itu sudah dikalahkan. Saudara dan saya tidak hidup di dalam perbudakan. Sebagai orang Kristen, kita tidak hidup di bawah kuasa kegelapan. Kita tidak bisa hidup di bawah kutuk. Bahkan termasuk COVID-19 ini, kita tidak bisa kemudian diintimidasi dengan hal apapun. Karena saudara dan saya memiliki kebenaran firman, jaminan yang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Saya tidak akan membacakan beberapa ayat di dalam Kisah 4 ayat yang kedua, Kolose 1 ayat 13, Kolose 1 ayat ke-14. Saudara bisa melihat di rumah. Tetapi pada dasarnya bahwa berita kebangkitan adalah sebuah kekuatan Injil untuk menjarah orang-orang yang tertawan dalam kuasa maut menuju kepada kerajaan terang. Ini tidak disukai, ini tidak disenangi oleh kerajaan neraka, ini tidak disukai oleh kuasa kegelapan, ini tidak disukai oleh iblis, ini tidak disukai oleh setan. Tetapi hari ini kita harus memproklamirkan kebangkitan, bahwa kemenangan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara sekalian. Yang ketiga, yang terakhir, poinnya, kebangkitan Kristus menjadi dasar keimanan gereja. Ini adalah topik daripada khotbah saya pada hari ini, yaitu kebangkitan Kristus menjadi dasar keimanan gereja. Mengapa? Mari kita lihat sejenak kepada beberapa ayat yang ada di dalam 1 Korintus 19, 14 ayat yang ke-17. Di dalam ayat ini berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, ada dua kali kata kepercayaan muncul di dalam pembahasan 1 Korintus pasal 15 berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Artinya apa? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen. Tidak ada gunanya kita repot-repot membuat semua persiapan ibadah seperti ini. Mending lebih baik kita kemudian kongkong-kongko di rumah, pergi cari kesenangan masing-masing. Tetapi mengapa kita melakukan hal ini? Karena kita mempunyai sebuah keyakinan, Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia bukan cuma Allah yang mati saja, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Dia bangkit dan Dia menyatakan kebangkitannya kepada kita. Nah, saudara, dari sini ada 10 penjelasan secara cepat. Paulus menjelaskan seperti ini. Ada 10 hal yang luar biasa dari kebangkitan Kristus yang menjadikan kita
orang-orang yang hebat, menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. 10 hal ini sangat memberkati kehidupan kita. Saya mengajak saudara sekalian, saudara bisa simak pembacaannya di rumah, membaca pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-58 dari kitab 1 Korintus. Yang pertama, intinya adalah pemberitaan Injil adalah tugas utama gereja dan sebagai pekerjaan yang termulia. Jadi poinnya bahwa kebangkitan daripada Kristus mengingatkan kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pribadi lepas pribadi, bahwa ada satu panggilan di dalam setiap kita. Ada panggilan dari gereja, bahwa gereja terpanggil untuk memberitakan Injil. Gereja terpanggil untuk menyampaikan kabar baik. Gereja terpanggil untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kemenangan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang terjadi pada hari-hari ini, mari kita sebagai gereja Tuhan harus tampil menyampaikan kabar sukacita. Ada kemenangan, ada kepastian, ada kesembuhan, ada mujizat bahwa Tuhan menjamin hal itu. Melalui apa? Melalui berita Injil. Injil adalah kabar sukacita. Yang kedua, bahwa iman kita kepada Kristus memiliki jaminan kepastian. Anda tidak percuma memiliki iman kepada Kristus. Tidak pernah sia-sia iman kita kepada Kristus. Karena apa? Karena Yesus menjaminnya melalui kebangkitannya. Kita percaya bukan kepada Allah yang mati, tapi kita percaya kepada Allah yang hidup. Yang ketiga, semua saksi, semua hamba-hamba Tuhan, semua orang-orang percaya yang menjadi duta-duta kerajaan sorga, yang diberikan wibawa Kristus. Mereka adalah utusan-utusan yang dipakai oleh Tuhan. Semua saksi adalah duta-duta kerajaan sorga. Kita harus percaya bahwa kita semua terpanggil sebagai representatif dari kerajaan Allah. Kehadiran kita di dunia ini karena Tuhan memiliki tujuan supaya menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Melalui siapa? Yaitu melalui gereja, melalui saudara dan saya. Dimanapun saudara pergi dan berada, jadilah saksi, jadilah duta-duta karena Yesus telah bangkit. Yang keempat, kebangkitan Kristus memberikan sebuah jaminan apa? Kemerdekaan dari dosa dan hidup yang kekal adalah suatu hal yang pasti. Sorga, kekekalan, kehidupan untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Itu bukan hanya sebuah imajinasi belaka. Itu bukan hanya sebuah cerita dongeng, tetapi itu merupakan sebuah kepastian. Sorga itu sebuah kepastian. Kalau neraka itu sebuah kepastian, sorga juga merupakan sebuah kepastian. Sebab itu saya mengajak kepada saudara pada hari ini, mari kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersuka cita melalui perayaan Paskah pada hari ini. Kita memiliki jaminan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Karena Yesus bukan hanya mau mati bagi saudara dan saya, menebus dosa dan dosa saudara dan saya, tetapi Dia menyediakan jaminan supaya saudara melalui kebangkitannya bisa masuk bersama-sama dengan Dia. Yang kelima, menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang paling beruntung, paling berbahagia di dunia ini. Saya percaya saudara sekalian, kita bukan hanya secara kebetulan menjadi orang Kristen, tetapi Tuhan jauh sebelum kita mengerti. Di dalam kitab Efesus dikatakan Dia telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan supaya kita mewarisi kerajaannya. Sangat berbahagia. Di dalam kekristenan segala sesuatu itu adalah kepastian. Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan berjanji Tuhan pasti akan menyertai. Tuhan berjanji bahwa Tuhan pasti akan memelihara. Tuhan berjanji bahwa apabila Dia akan memberikan sesuatu pasti itu akan terjadi. Yang keenam, saudara sekalian, baptisan Islam memiliki arti penting dalam keselamatan. Karena itu saudara, saya mengajak kepada saudara yang belum ikut DJ di hari-hari ke depan, kalau waktunya sudah begitu sangat kondusif, saya mengajak saudara sebagai jemaat Tuhan, mari kita belajar di dalam DJ. Saudara bisa belajar I am safe. Di sana saudara bisa belajar tentang bagaimana keselamatan dan bagaimana tentang baptisan. Dan kalau saudara bisa belajar di dalam DJ ini, saudara akan nanti memahami bagaimana karya keselamatan itu dirancang, didesain dengan begitu luar biasa. Di DJ, di dalam I am safe itu diceritakan banyak hal. Maka saudara, saya mengajak pada kesempatan ini, ambil waktu. Kita melihat bagaimana waktu yang ada sekarang ini sangat terbatas. Tapi jika Tuhan berkenan di waktu yang akan datang, kita bisa mengalami kemerdekaan. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Jangan pernah saudara sekalian mengabaikan waktu itu. Belajar kebenaran firman. Yang ketujuh, para martir Syahid tidak pernah berkhotbah, berkorban dan mati dengan percuma. Jadi orang-orang yang telah mendahului di dalam mati syahid, mereka itu tidak berkorban percuma.
Tanah Minahasa, ketika misionari datang, mereka berkorban. Di beberapa daerah di Indonesia, ada begitu banyak misionari yang mati syahid. Bahkan kita mengerti bahwa pada waktu-waktu yang lalu banyak orang Kristen dibakar, gereja dihancurkan dan sebagainya. Mereka menjadi martir. Kematian mereka itu tidak pernah percuma. Mati satu, istilahnya akan tumbuh 1000. Satu orang percaya mati, akan bangkit 1000 orang percaya yang akan percaya kepada Kristus. Yang ke-8, kuasa maut, kekuatan yang membawa pada kebinasan telah dipatahkan dan dikalahkan. Yang ke-9, saudara, kebangkitan orang mati merupakan sebuah kepastian yang tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Yesus katakan bahwa aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat dan aku akan kembali. Apabila aku kembali, aku akan membawa kamu ke sana. Ini semua ayat-ayat tentang kepastian kepada orang-orang yang mati, yang matinya di dalam Kristus. Yang ke-10 yang terakhir, jerih lelah kita. Setiap upaya kita, setiap apapun yang kita lakukan untuk Kristus. Di dalam persekutuan bersama dengan Kristus. 1 Korintus 15:58. Firman Tuhan katakan tidak sia-sia. Mengapa tidak sia-sia? Karena kita memiliki Allah yang hidup. Yesus, dia telah bangkit. Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Dan dia telah memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Hari ini saudara sekalian, jangan tertunduk lesu. Apapun situasi yang sementara terjadi. Mari kita bangkitkan iman kita. Kita bangkitkan pengharapan kita. Kita bangkitkan kasih kita kepada Kristus. Kita harus mempunyai sebuah gairah ilahi. Kita bersuka cita karena tidak secara kebetulan perayaan Paskah di 2020 ini terjadi di tengah-tengah situasi global di mana COVID-19 ini terjadi. Karena Tuhan ingin menyatakan sebuah kebesaran. Tuhan ingin menyatakan kepada dunia bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah pribadi yang dapat menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di hari-hari ini. Hanya syaratnya apabila kita percaya kepada Dia. Kita datang kepada Dia. Bagi saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, percayalah, yakinlah bahwa Anda tidak percuma. Jerih lelahmu tidak pernah sia-sia, itu kata firman Tuhan. Dan bahkan bagi saudara siapa saja yang mendengar kesempatan yang bisa melihat dari channel YouTube pada pagi hari ini, melalui Instagram, melalui Facebook, saudara bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ayo saudara sekalian, hari ini saya mengajak, mari engkau memperkuat imanmu kepada Tuhan. Percaya, pegang janji firman Tuhan. Dan engkau akan melihat kemenangan. Pasti akan terjadi kemenangan. Apapun situasi ekonomimu, pekerjaanmu, karirmu, dan bahkan kondisi apapun yang sementara terjadi. Percayalah itu hanya sementara. Karena Tuhan ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Dia adalah satu-satunya pengharapan yang tidak pernah memberikan kekecewaan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Bagi jemaat IFGF Manado, saudara terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak mari saudara kita mengangkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Kita meminta kebenaran firman Tuhan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Engkau memberitahukan kepada kami, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang bangkit dari kematian. Engkau tidak bisa dikuasai oleh maut. Kuasa maut telah dikalahkan. Bahkan sengat maut sudah dihancurkan. Sehingga Engkau Tuhan yang rela untuk mati bagi kehidupan kami. Tetapi Engkau juga yang bangkit, memberikan kebangkitan kepada kami, memberikan kepastian kepada kami. Bahkan Tuhan, Engkau menjamin akan adanya hari esok bagi kehidupan kami. Engkau menjamin adanya keberhasilan, adanya Tuhan kemenangan. Engkau menjamin adanya kesembuhan terjadi melalui peristiwa ini Tuhan. Kami sama-sama mengumandangkan Tuhan di atmosfer kota Manado ini. Kebenaran-kebenaran firman bahwa kerajaan dunia telah diruntuhkan. Maka kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Sehingga Tuhan setiap kekuatan musuh dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk Tuhan semua Tuhan penyebaran virus Tuhan yang sementara merambah di permukaan bumi ini. Oh Tuhan, umat-umat-Mu yang hari ini sementara berdoa mengangkat tangan, memohon belas kasihan daripadamu. Tuhan, hari ini kami berkata semuanya berhenti. Semuanya berhenti melalui momen Paskah ini Tuhan. Benar-benar terjadi kemenangan itu. Benar-benar ini akan menjadi berita yang besar bahwa sorga peduli akan setiap persoalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Hari ini kita akan sama-sama berdoa. Biar Roh Kudus mengalir, memenuhi bangsa kita. Biar pemulihan atas bangsa kita itu terjadi. Segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Dan tidak ada kuasa lain yang dapat melakukannya. Hanya Roh Kudus. Jadikan ini sebagai doamu di hadapan Tuhan untuk bangsamu. Di tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu untuk negeri kami, ya Roh Kudus, mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu untuk negeri kami, ya Roh Kudus, mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti online service dari IFGF Manado. Dan bagi Anda yang rindu untuk didoakan, silahkan Anda boleh menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Dan bagi Anda yang akan memberikan persembahan, silahkan Anda boleh melakukan lewat transfer ke rekening bank IFGF Manado yang ada di screen Anda. Well, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Sama-sama saya mengajak saudara yang di rumah, saudara juga bisa bangkit berdiri sambil saudara mengangkat tangan. Kita akan akhiri ibadah. Saya percaya berkat Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Mari saudara sekalian kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik, sangat baik, dan begitu luar biasa baiknya di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kalau kami boleh melangsungkan ibadah kami, walaupun melalui Tuhan live streaming, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami. Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama mengangkat hati kami kembali. Kami memberkati Tuhan Indonesia. Kami memberkati Manado. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami. Presiden, wakil presiden, menteri, dan bahkan semua jajaran. Gubernur, wali kota, dan bahkan bupati. Kecamatan-kecamatan Tuhan, para camat dan bahkan kelurahan. Demikian desa, para lurah, para kuntua Tuhan. Engkau memberkati mereka. Sehingga Tuhan memberikan hikmat, aparat keamanan, militer, dan Polri. Di dalam menangani semua Tuhan, penanganan Tuhan peristiwa yang terjadi di bangsa kami. Kami sama-sama memberkati mereka. Para tim medis Tuhan juga menyertai memberkati mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang tergeletak karena sakit Tuhan. Yang karena Tuhan terkena virus Tuhan, COVID-19 ini. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Tuhan menjamah tubuh mereka sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami juga memberkati Tuhan perekonomian bangsa kami, sehingga kami tidak akan mengalami keterpurukan. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang terjadi. Engkau sumber kekuatan itu. Berkati semua usaha bisnis dan bahkan karir anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terus bekerja, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan kedamaian. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang sendiri memberkati kami semua. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Saudara juga di rumah bisa bergandengan tangan menerima berkat Tuhan. Demikianlah Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Memberkati hidupmu dengan kebenaran firman yang akan membawa pertumbuhan di dalam kerohanian. Tuhan memberkati engkau dengan talenta-talenta sehingga engkau dipakai untuk melayani pekerjaan. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan bahkan Tuhan memberkati keluar masukmu. Demikian Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia. Kelimpahan anugerah Allah nyata dalam hidupmu, sehingga engkau akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai dan sejahtera, melampaui akal dan pikiranmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.